Selamat malam Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Saya dan kelompok saya terdiri dari 4 orang, di mana saya sendiri Rahel Grace Tumorang, Rizky Kanur Sofia Gultom, Dio Sandika Siringo-Ringo, dan Daniel F. Tumorang. Dalam presentasi kami ini, kami akan membahas tentang evaluasi pembebanan pada transformator jaringan, distribusi, dan bagaimana optimalisasi kinerja yang dapat dilakukan dengan menggunakan simulasi etap. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami siap memulai presentasi ini. Latar belakangnya, transformator merupakan salah satu komponen kunci dalam sistem distribusi tenaga listrik yang berfungsi untuk mengubah tingkat tegangan listrik dalam konteks jaringan distribusi. Transformator berperan penting dalam mendistribusikan daya dari sumber pembangkit ke konsumen akhir. Dalam mendistribusikan daya dari sumber pembangkit ke konsumen akhir dalam sistem distribusi tenaga listrik, keseimbangan beban antar fasa sangat penting untuk menjaga kinerja optimal transformator serta menghindari gangguan operasional. Data yang diperoleh dari pengukuran aktual menunjukkan bahwa terdapat transformator dengan kondisi beban yang tidak seimbang, di mana perbedaan arus antar fasa cukup signifikan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk memahami sejauh mana ketidakseimbangan ini berdampak pada kinerja transformator. Selanjutnya adalah tujuan penelitian dari sini, yaitu 1. Melakukan simulasi etap untuk memvalidasi hasil perhitungan manual. Yang kedua, ada mengidentifikasi dampak ketidakseimbangan terhadap efisiensi transformator. Yang ketiga, ada menghitung nilai arus beban penuh, presentasi ketidakseimbangan dan rugi daya akibat pembebanan berlebih menggunakan metode perhitungan manual. Yang keempat, ada analisis kondisi pembebanan pada transformator jaringan distribusi berdasarkan data pengukuran aktual. Yang kelima, ada menyusun rekomendasi solusi optimal untuk menyimbangkan beban transformator dan mengurangi rugi daya. Adapun metodologi singkat yang dapat diambil dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah pengumpulan data arus beban dari transformator. Yang kedua, analisis perhitungan manual untuk menghitung arus beban dan rugi daya. Yang ketiga adalah menyusun hasil analisis dalam bentuk laporan yang mencakup kesimpulan, saran untuk optimalisasi kerja transformator. Yang kelima ada analisis data. Digunakan teknik statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data yang diperoleh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Kanur Sofia Gultom. Baiklah, saya akan melanjutkan teori kami, yaitu kajian teori. 1. Konsep dasar transformator distribusi. Transformator adalah perangkat yang berfungsi untuk mengubah tingkat tegangan dalam sistem distribusi tenaga listrik. Dalam sistem distribusi transformator, 3 fasa sering digunakan untuk mendistribusikan daya dari gardu induk ke jaringan pelangganan. Transformator ini memiliki 3 lilitan primer dan 3 lilitan sekunder yang berfungsi dalam konfigurasi tertentu seperti bintang atau Y atau delta atau segitiga. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembebanan. Pembebanan transformator menunjukkan pada besarnya daya listrik yang ditransfer melalui transformator dibanding dengan kepastian nominalnya. Pembebanan yang ideal berkisaran antara 60% hingga 80% dari kepastian transformator. Pembebanan di bawah atau di atas rentang ini dapat mempengaruhi efisiensi dan umur operasional transformator. Wawan Setiawan, Anjas N. Muhammad Ilham 2022. 3. Ketidakseimbangan beban dan pengaruhnya terhadap kinerja transformator. Ketidakseimbangan beban pada transformator dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, antara lain pentingnya rugi-rugi daya. Ketidakseimbangan beban meningkatkan rugi-rugi daya dalam transformator yang berfungsi efisien operasional. 2. Pemanasan berlebihan. Arus netral yang meningkat akibat ketidakseimbangan dapat menyebabkan peningkatan suhu pada belitan transformator yang mempercepat degradasi isolasi dan menurunkan umur pakai transformator. Penurunan faktor daya. Ketidakseimbangan dapat menurunkan trafo daya sistem yang berakibat pada penelitian tarif listrik dan kinerja yang kurang efisien. Ketidakseimbangan tegangan. Variasi tegangan antara fasa dapat menyebabkan gangguan pada gangguan harmonik. Ketidakseimbangan dapat menyebabkan peningkatan komponen harmonik dalam sistem tegangan listrik yang dapat mengganggu operasi peningkatan elektronik.
Lanjut bang. 4. Simulasi jaringan distribusi dengan pangkat lunak etap. Bahasa Inggris. Dalam perangkatan lunak terbukakan yang digunakan untuk analisa simulasi penentuan kontrol dan optimalisasi sistem tegangan listrik. Perangkat ini mampu bekerja dalam keadaan offline untuk simulasi tegangan listrik dan online untuk memantau sistem secara real time. ETAP telah menjadi standar induksi dalam memastikan keadaan dan efisien jaringan listrik. Albert Gibson 2022. Lanjut bang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Dio. Bang Daniel dulu, Kak. Oh, maaf bang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Daniel Situmorang. Saya akan melanjutkan dari materi kami yang dimana di sini hasil dan pembahasannya. Kita memperoleh analisis permasalahan pada taraf tidak seimbang yang dimana kita data yang pertama di lokasi pertama pada trafo yang di jalan pertempuran DKT PT Tribun. Trafo ini memiliki kapasitas sebesar 250 volt ampere. Izin bang, suaranya nggak kedengaran. Pembahasan. Dengar nggak bang? Udah dengar bang, lanjut. Oke. Sini kita memperoleh dua data. Yang pertama di sini lokasi. Balik hilang bang suaranya. Tes, dengar nggak bang? Dengar bang, udah baru dengar. Oke. Di sini pada data pertama yang dimana pada lokasi trafo yang pertama di jalan pertempuran DKT PT Tribun. Trafo ini memiliki kapasitas sebesar 250 kV ampere, yang dimana memiliki arus minimum sebesar 360,8 ampere dan memiliki jalur 3 fasa. Dan dari tabel ini kita bisa melihat pada jurusan incomingnya ini pada fasa R itu sebesar 63, fasa S sebesar 150 dan fasa T sebesar 166 ampere. Sedangkan pada tabel kedua di sini pada trafo yang di Jalan Bukit Barisan SP Krakatau. Trafo ini juga memiliki kapasitas sebesar 200 kV ampere yang dimana arus minimumnya sebesar 288,7 ampere dan juga memiliki jalur 3 fasa. Dan pada jalur incoming ini kita bisa melihat pada fasa R sebesar 240 ampere, sedangkan pada fasa S sebesar 335 ampere dan fasa T sebesar 235 ampere. Lanjut bang. Di sini kita memperoleh data yang ketidakseimbangan beban pada trafonya. Yang pada trafo pertama yang di jalan pertempuran di KTP Trimurni, yang dimana dengan daya trafo sebesar 250 kV ampere. Pada data sebelumnya di sini pada fasa R itu pada sewaktu LWBP itu bebannya sebesar 63 ampere. Sedangkan pada waktu WBP itu sebesar 116 ampere. Sedangkan pada fasa S pada waktu LWBP itu sebesar 190 ampere dan sewaktu WBP itu 188 ampere. Dan begitu juga dengan fasa T-nya itu sebesar 196 ampere waktu LWBP. Sedangkan pada WBP-nya itu sebesar 205 ampere. Dan untuk arus netralnya itu pada waktu LWBP itu sebesar 3 ampere, sedangkan pada waktu WBP itu sebesar 97 ampere. Dan setelah dilakukan penyimbangan beban pada trafo ini, kita memperoleh data dengan hasil pada fasa R waktu LWBP itu beban arus yang di trafo fasa R itu sebesar 130 ampere, sedangkan pada waktu WBP itu 150 ampere. Kemudian pada fasa S, waktu LWBP itu sebesar 140 ampere, sedangkan pada waktu WBP itu sebesar 170 ampere. Dan kemudian pada fasa T, waktu LWBP itu arusnya sebesar 126 ampere, sedangkan pada waktu WBP itu sebesar 167 ampere. Dan untuk data yang kita peroleh untuk arus netralnya juga berubah, yang dimana sewaktu LWBP itu sebesar 197 ampere, dan pada sewaktu WBP itu sebesar 133 ampere. Lanjut bang.
kemudian pada trafo yang kedua yang di Jalan Bukit Barisan SP Krakatau, di mana dengan daya trafo sebesar 200 kA. Pada data sebelumnya, pada fase R, LBBP-nya sebesar 240 ampere, dan pada WBP itu sebesar 221 ampere. Dan pada fase S itu sebesar 200 ampere pada waktu LBBP dan 325 ampere pada waktu WBP. Dan pada fase T-nya itu sebesar 190 ampere pada waktu LBBP dan 240 ampere pada waktu WBP. Dan arus netral sebelum dilakukan penyimbangan itu waktu LBB-nya itu sebesar 105 ampere dan waktu WBP itu sebesar 100 ampere, 180 ampere. Dan pada trafo yang kedua ini setelah dilakukan penyimbangan, data yang kita peroleh sebesar pada fase R-nya sewaktu LBBP itu sebesar 200 ampere dan waktu WBP itu sebesar 198 ampere. Dan pada fase S-nya itu 220 ampere waktu WBP dan 100 ampere waktu WBP. Dan pada fase T-nya itu sebesar 190 ampere waktu LBBP dan 208 ampere waktu WBP. Arus netralnya itu berubah sebesar 120 ampere untuk WBP-nya dan 106 ampere sewaktu WBP. Dilanjut Bang. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjut oleh Bang Dio. Baik, terima kasih Bang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persentase keseluruhan data ketidakseimbangan yang kita dapatkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satunya saja. Pada nomor 1 yaitu analisis keseimbangan beban trafo lokasi 1 bagian LWBP-nya sebelum dan sesudah penyeimbangan. Di mana kondisi pertama sebelum dengan daya trafo 250 kVA, di mana beban ampere R-nya itu ada 63 dengan S 150 dan T-nya 166. Nah, pada netralnya di simulasi kita dapatkan 96,8. Sedangkan di lapangan terdapat 3 saja nilainya. Nah, disusutkan pada KW pertama didapatkan 1,1, sedangkan pada KFAR kita dapatkan 2,4. Nah, selanjutnya pada tegangannya di RS kita dapatkan 397, sedangkan pada ST kita dapat 365 dan RT-nya 395. Keterangannya beban tidak seimbang. Mengapa bebannya tidak seimbang? Karena hasilnya tidak sama. Di bagian tegangannya hasil pada setiap RS, ST dan RT-nya tidak seimbang atau tidak sama. Nah, sedangkan sesudah kita lakukan penyeimbangan di 200 dengan daya trafo 250 kita dapatkan hasil beban ampere R-nya 130, S-nya 140 dengan T-nya 126. Terus pada simulasi nilai netralnya kita dapatkan 12,6, sedangkan di lapangan kita dapatkan 197. Setelah disusutkan nilai KW-nya dapatkan 1,1, sedangkan KFR-nya 2,3. Pada tegangan voltnya kita dapatkan di RS, ST dan RT mendapatkan nilai yang sama yaitu 395. Dan dapat kita simpulkan bahwa ini adalah beban seimbang. Terus untuk yang kedua yaitu analisis keseimbangan beban trafo pada lokasi 1 yaitu WBP sebelum dan sesudah penyimbangan. Hal ini juga mengalami hal yang sama, di mana pada kondisi sebelum daya trafo 250 kVA, di mana beban ampere itu ada 116 dan 188 di S, T-nya 205. Pada simulasi kita dapatkan 83 netral, di lapangan 97. Pada susutnya 1,6 untuk KW, KFR-nya 3,2. Pada tegangan RS, ST dan RT berbeda, di mana RS 395, ST 399, S93, RT 394. Maka kita dapat simpulkan bebannya tidak seimbang. Untuk sesudahnya di daya trafo 250, beban ampere R-nya itu 150, S-nya 170, T 167. Maka netral di simulasi kita dapatkan 19, di lapangannya 133. Susutnya di KW kita dapatkan 1,5, sedangkan KFR-nya dapatkan 2,9. Dan pada tegangannya kita dapatkan 394 pada RS, ST dan RT. Maka dapat kita simpulkan bebannya seimbang karena nilainya sama. Oke, selanjutnya untuk persentase pembebanan trafo, di mana pada presentasi pembebanan trafo ini sebelum kita mencarinya kita harus tahu rumusnya terlebih dahulu. Rumus presentasi pembebanan trafo itu yaitu total arus fasa per arus maksimum trafo dikali 100%. Di mana arus maksimum trafo dihitung dari daya trafo dengan rumus Imax sama dengan X per akar 3 dikali volt. Nah, persentase ketidakseimbangan beban tidak akan bisa didapatkan sebelum ditemukannya nilai arus maksimum trafonya. Jadi kita harus menempatkan arus maksimum trafonya terlebih dahulu untuk menyelesaikan proses
persentase pembebanannya. Oke, selanjutnya ada di simulasi perbaikan. Nah, ini adalah foto rangkaian simulasi perbaikannya. Di sebelah kanan saya, kiri saya, ini ada sebelum perbaikan, di mana pada rangkaiannya di pusat itu mengalir 20 kV ampere kalau saya nggak salah. Terus di busnya dia mengalir 0,4. Tapi karena dia bebannya tinggi yang kita dapatkan dari rangkaiannya, dari data yang awal kita dapatkan, jadi saya turunkan di 0,23 dan hasilnya didapatkan pada beban R yaitu 14,49 kFA, pada beban S 34,5 kFA, beban T-nya kita dapatkan 3,18 kFA. Jadi untuk AB, BC, dan CA-nya kita dapatkan 0,397, 0,395, dan 0,395. Nah, untuk sudah perbaikannya, di sini beban R-nya kita dapatkan 3,5 kFA, beban S-nya 3,91 kFA, dengan beban T-nya 3,841 kFA. Jadi mana kita dapatkan nilai beban RST, itu juga dengan yang sebelum perbaikan, itu kita dapatkan dari persentase keseluruhan data keseimbangannya. Nah, dari sini yang bagian RS, ST, dan RS dan T ini yang kita masukkan pada beban R, beban S, dan beban T. Maka kita dapat hasilnya di bagian sini. Jadi RST kita dapatkan dengan nilai yang sama yaitu 0,394, di mana ini menandakan bahwa mereka seimbang karena telah dilaksanakannya penyeimbangan merata, atau bisa bilang pembagiannya merata. Jadi hasilnya kita dapatkan sesuai atau bisa dibilang sama lah nilainya ya. Jadi itu penjelasan dari saya. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Jadi kesimpulan yang kami ambil daripada PPT kami dan daripada penjelasan kami ini yaitu ketidakseimbangan beban pada transformator merupakan fenomena yang terjadi akibat distribusi arus dan tegangan yang tidak merata pada setiap fasa. Ketidakseimbangan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perbedaan beban pada tiap fasa, gangguan pada sistem distribusi, serta karakteristik beban non-linear. Ketidakseimbangan beban memiliki dampak signifikan terhadap kinerja transformator, termasuk peningkatan rugi-rugi daya, pemanasan berlebih, penurunan efisiensi, serta gangguan kualitas daya pada sistem kelistrikan. Oleh karena itu, diperlukan metode yang efektif untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi ketidakseimbangan beban guna memastikan operasi transformator yang optimal. Beberapa teknik yang dapat diterapkan untuk mengurangi ketidakseimbangan beban antara lain redistribusi beban, penggunaan regulator tegangan otomatis, pemasangan kapasitor untuk kompensasi daya reaktif, serta penerapan teknologi cerdas dalam sistem pemantauan beban. Dengan strategi yang tepat, stabilitas sistem tenaga listrik dapat terjaga sehingga efisiensi operasional dan umur transformator dapat diperpanjang. Jadi demikian presentasi kami pada hari ini. Jika ada kata-kata yang salah ataupun ada yang kurang, dimohon maafkan. Sekian dan terima kasih.